Teman-teman, pada tanggal 6 April 2022 yang lalu, Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2022 bagi pekerja buruh di perusahaan. Di dalam surat edaran itu disebutkan, pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh. Seperti apa surat edaran tersebut? Yuk kita cari tahu. Di dalam surat edaran nomor M-1-HK-M-4-2022 itu disebutkan, pembayaran THR keagamaan dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. THR keagamaan diberikan kepada buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih, baik yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu. 2. Besaran THR keagamaan diberikan kepada buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 bulan upah. Sedangkan bagi buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan, masa kerja dibagi 12 bulan dikalikan 1 bulan upah. 3. Bagi buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah 1 bulan adalah sebagai berikut. Jika buruh mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum Hari Raya Keagamaan. Jika buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja. 4. Bagi buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil, maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata 12 bulan terakhir sebelum Hari Raya Keagamaan. 5. Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari nilai THR keagamaan, maka THR keagamaan yang dibayarkan kepada buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan. 6. THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Di dalam surat edaran ini juga disampaikan, dalam rangka memastikan pelaksanaan pembayaran THR keagamaan dapat berjalan dengan baik, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mendorong perusahaan agar membayar THR keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, bagi perusahaan yang mampu, dihimbau untuk membayar THR keagamaan lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban membayar THR keagamaan. Dan yang ketiga, untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR keagamaan, masing-masing provinsi membentuk Pos Komando Satuan Tugas atau Posko Satgas Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya tahun 2022 yang terintegrasi melalui website poskothr.kemenaker.go.id. Memang, surat edaran ini ditujukan kepada seluruh gubernur di seluruh Indonesia. Namun demikian, surat edaran ini bisa menjadi pedoman bagi kita terkait dengan ketentuan THR. Pertanyaannya, apa sanksi yang akan diberikan kepada pengusaha yang melanggar ketentuan THR? Dalam hal ini, ada 2 sanksi yang akan diberikan, pemberian denda dan sanksi administrasi. Bagi pengusaha yang terlambat membayar tunjangan hari raya keagamaan kepada buruh, dikenai denda sebesar 5% dari total tunjangan hari raya keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar, di mana pengenaan denda tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar tunjangan hari raya keagamaan kepada buruh. Sementara itu, sanksi administrasi yang akan diberikan berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha. Tentu saja, kita mengapresiasi keluarnya surat edaran ini. Setidaknya ini lebih baik dari tahun lalu, yang seolah memberikan celah bagi pengusaha untuk merundingkan dengan buruhnya untuk menunda atau tidak membayar THR secara penuh. Pada akhirnya, kita berharap tidak ada perusahaan yang mempermainkan aturan THR yang berdampak buruh tidak mendapatkan THR sesuai dengan ketentuan. Di sini, yang diperlukan adalah sikap tegas dari pemerintah untuk melakukan penegakan hukum.
tanpa adanya penegakan hukum, maka pelanggaran-pelanggaran itu akan terus berlangsung. See you.